Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NIM 123490045. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengontrol servo dan LED itu pada menggunakan lab view. Jadi yang pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu LED RGB dan juga servo. Yang pertama, LED RGB. Apa itu LED RGB? LED RGB adalah Light Emitting Diode LED yang memiliki 3 warna dasar, yaitu ada merah, hijau, dan juga biru. Dalam satu komponen, dengan mengontrol intensitas dari ketiga warna ini, kita bisa menciptakan berbagai warna lain dengan prinsip kombinasi warna aditif. Cara kerja LED RGB yaitu memiliki prinsip warna aditif. LED RGB bekerja berdasarkan prinsip warna aditif, di mana kombinasi 3 warna dasar, merah, hijau, dan biru dapat menghasilkan warna lain, seperti merah kalau digabungkan dengan hijau itu akan berwarna kuning, dan merah digabungkan biru itu akan memberi warna magenta, hijau dan biru akan menjadi warna cyan, dan merah dan hijau plus biru itu akan menjadi warna putih. Jenis LED RGB itu memiliki 2 jenis utama berdasarkan penyambungan kaki-kakinya, yaitu LED RGB anoda umum yaitu common anode, dan juga ada LED RGB katoda umum common cathode. Ini masing-masingnya ada penjelasan tersendiri, yaitu LED anoda umum ini adalah semua anoda kutub positif dari L3 LED di dalam disatukan, sehingga untuk mengontrol warnanya kita mengatur kaki katoda masing-masing warna ke low atau 0 volt. Terus kalau misalnya yang LED RGB katoda umum itu adalah semua katoda kutub negatif disatukan, sehingga untuk mengontrol warnanya kita mengatur kaki anoda masing-masing ke warna ke high 5 volt atau 3,3 volt. Nah, kemudian ada servo. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu servo. Jadi servo adalah motor listrik yang dikendalikan dengan sinyal PWM, yaitu adalah PWM itu pulse width modulation. Untuk gambar servonya itu ada, dan disitu ada DC motor, ada gears, ada posisi potentiometer, dan ada small microcontroller atau servo IC. Terus bagaimana sih cara kerjanya servo? Servo itu bekerja berdasarkan sinyal PWM yang menyatukan posisi sudutnya. Umumnya servo memiliki 3 kabel. Yaitu yang pertama itu adalah VCC merah, GND hitam atau coklat, dan signal itu adalah kuning, orange, putih. Nah, masing-masing itu juga ada fungsinya, yaitu yang pertama untuk VCC itu dihubungkan ke sumber daya, biasanya menggunakan 5 volt atau 6 volt. Terus kemudian untuk JND itu dihubungkan ke ground, dan untuk signal itu dihubungkan ke pin PWM dari microcontroller, misalnya Arduino atau ESP32, itu juga bisa. Kemudian ada sinyal PWM untuk servo. Servo membaca sinyal PWM dengan lebar pulsa tertentu, yaitu ada 0,5 ms, 1,5 ms, dan 2,5 ms. Dan paling kiri itu adalah 0 derajat, tengah 90 derajat, dan paling muter itu adalah 180 derajat. Frekuensi standar sinyal PWM untuk servo biasanya sekitar 50 Hz, periodenya 20 ms. Jenis-jenis servo itu ada beberapa jenis, ya. Itu salah satunya adalah servo posisi standar. Bisa bergerak dalam rentang sudut tertentu, biasanya 0 sampai 180 atau 0 sampai 270 derajat. Yang kedua adalah servo continue. Servo continue adalah itu bisa disebut dengan continuous rotation servo. Bisa berputar penuh 360 derajat seperti motor DC, tetapi dengan kontrol kecepatan. Digunakan dalam robot mobil, konveyor, dan juga mekanisme roda. Ini merupakan codingan untuk LED RGB-nya. Yang dimana di sini itu menggunakan Arduino ya teman-teman. Jadi di sini serial RGB untuk serial begini itu adalah 115.200 untuk pin mode ini ada ya.
Untuk kodenya seperti ini. Kemudian kita coba melihat untuk codingannya servo. Untuk codingannya servo di sini. Nah di sini adalah penjelasan nih dari initial setupnya. Tadi untuk serial begin itu untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate. Pin baud itulah pin yang dimana di microcontrollernya. Kemudian ada loop utama, void loop. Itu untuk mengecek antara komunikasi serial dan membaca data serial, memanggil fungsi dan menampilkan nilai RGB di serial monitor. Ketiga adalah mengontrol output berdasarkan nilai RGB. Fungsi perceived. Nah ini untuk untuk rangkaian live view-nya. Nah untuk codingan servonya itu bisa dilihat sendiri. Servo my servo seperti ini, sama seperti tadi. Dan di sini ada sudutnya 0 sampai 180. Untuk pinnya itu ya sama kayak tadi, ini untuk pin untuk microcontroller itu 9. Penjelasannya sama, di sini ada menggunakan library dan deklarasi variabel yaitu servo my servo dan fungsi setup, void setup. Sama tadi ada juga namanya serial begin dan my servo ke pin berapa, mengatur posisi. Ada fungsi loop, mengecek format data, cek data di awalnya masuk dengan set, mengambil angka dari data, validasi dan menggerakkan servo. Cara menggunakannya yaitu tinggal upload kode ke dalam software Arduino, kemudian buka serial monitor, lalu pilih baud rate 115.200, terus ketik perintahnya. Servo bergerak 45 derajat, servo bergerak ke 120 derajat. Untuk kode dengan live view-nya, live view servo. Nah, di sini saya akan membuat tugas video, yaitu adalah buatlah sebuah rangkaian pilih satu dari 2 alat, praktikumkan, kemudian buat video penjelasan rangkaian live view dengan codingan C++. Baik, sekarang kita mulai masuk ke bagian live view-nya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan-kegunaan dari setiap blok diagramnya, guys ya. Nah, jadi di sini kita ada Viva resource name. Di sini nanti di front panel itu, di sini ada untuk penggunaan port ya guys ya. Jadi Viva resource name ini, kemudian ada baud rate. Baud rate itu yang digunakan pada Arduino IDE ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada Visa configure serial port. Jadi di sini itu gunanya untuk untuk menyambungkan, untuk membaca ke bagian dari Visa resource name, baud rate, kemudian membaca ke bagian Visa open. Kemudian Visa open itu masuk ke Visa write, habis ke Visa write itu ke Visa close dan error out. Dan di sini ada event struktur. Jadi sini ada macam-macam. Nah, di sini ada next button, ada ini. Jadi untuk event struktur itu ada di bagian sini teman-teman. Ini struktur. Jadi ketika kita next itu bisa ya teman-teman ya. Jadi sini masuk semua di sini. Oke, selanjutnya saya akan membuka Arduino IDE. Ini saya akan coba untuk program motor servo ya teman-teman. Untuk program servo sudah tersambung. COM 10. Jadi
dan kita upload. Dan setelah berhasil upload, kita kembali ke live view. Kita akan kembali ke live view dan di sini kita coba bagian front panelnya, kita coba run. Nah, jadi ini ketika run kita masuk linknya. Ada COM10, baud rate-nya. Di sini kita pindah ke next ya. Nah, di sini ketika kita set 0, maka servo akan berhenti. Ketika kita ke set 90, ini servo akan bergerak ke 90 derajat. Nanti akan muncul sini. Kemudian kita pasang 45, maka servo akan bergerak 45 derajat. Untuk bagian blok diagramnya seperti ini alurnya. Jangan ke visa configure, kebaca ke visa open, ke visa write, ke visa close, dan error out. Seperti itu alurnya. Mungkin segitu saja untuk video saya kali ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bertemu di video selanjutnya sebagai tutor live view pada tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.